Hai guys. Sejak usia belia, tepatnya di tahun 2006, aku mulai terjun ke dunia seni peran. Aku merasa senang banget karena bisa mencoba banyak peran di sinetron, FTV, dan berbagai acara di TV. Dan sekarang kesibukanku masih syuting. Dan pastinya sambil menikmati peranku jadi ibu dan family time bareng anakku. Nah, hari ini aku akan bertemu dengan seorang ibu tangguh yang bernama Bu Susi, yang berprofesi sebagai pembuat tahu. Yuk, ikutin aku terus. Bener nggak ya di sini? Guys, hari ini aku mau ketemu sama Bu Susi. Jadi Bu Susi ini adalah pembuat tahu. Nah, untuk hari ini aku mau jadi pembuat tahu sebentar saja. Kata warga sih tadi sempat nanya, katanya ada toran besar, terus rumahnya udah deket nih dari sini. Cuma masalahnya rumahnya yang mana? Ini ada beberapa rumah. Kamu suami nggak tahu diri. Nggak tahu diuntung. Kamu cuma numpang hidup di keluarga saya. Ida, kamu jangan ngomong. Gini, saya ngasih makan kamu dan ibu kamu. Sekarang, kamu mau pinjam uang aja. Kalian nggak pernah ngasih. Aduh, ini... Nah, bingung kan nih kok ada suara orang ribut-ribut. Baru mau sampai banget, tiba-tiba ada seorang laki-laki keluar. Bang, dia marah-marah dong ya kan? Kenapa nih? Itu kan, ada ibu-ibu nih keluar tiba-tiba. Edi, jangan tinggalin pergi. Istri kamu kan lagi hamil. Ibu ada apa, Bu? Edi, jangan tinggalin pergi, Edi. Istri kamu lagi hamil, Edi. Edi. Makin bingung lagi dong, ini siapa gitu kan? Ini lagi ada apa? Kok ada huru-hara? Ternyata itu adalah Bu Susi. Dan yang keluar dari rumah cowok itu adalah mantunya Bu Susi. Bu Susi. Kenapa Bu? Ada apa? Itu si Edi pergi, padahal istrinya lagi hamil. Dia pergi. Aku dengar dari apa yang dibilang sama Bu Susi, istrinya tuh lagi hamil. Berarti kan anaknya Bu Susi kan? Yaudah, aku minta izin ke dalam. Mau lihat anaknya yang lagi hamil. Mbak lagi hamil ini. Namanya siapa? Indah. Ya Allah, Mbak ini udah berapa bulan? Ini 8 kan. Kenapa kok sampai pergi gitu suaminya? Ini dia mau minjem uang, tapi kita nggak ada uang. Ada buat pelajaran. Dia mau marah-marah. Itu masnya tiap hari marah-marah kayak gitu atau baru kali ini aja? Hampir tiap hari, makanya saya stres. Kasihan bayi saya. Ini gimana sih kok nggak ada perhatiannya sama sekali gitu loh? Apa sih yang di dalam pikiran si suaminya ini sehingga tega banget sama istrinya kayak gitu? Kenapa Mbak? Perut saya sakit. Aduh, tiba Mbak Indah dong sakit perut. Loh kenapa nih? Wah jangan-jangan mau lahiran lagi. Gimana nih? Apa kita bawa ke dokter atau gimana? Mana ya? Kan saya nggak ada uangnya. Aduh, tadi Sabar Indah ya. Sabar Indah. Sabar Indah. Ibu, ini mau kita bawa ke dokter aja nggak Bu? Ada di sini bidan yang terdekat. Bidan? Iya. Ya udah deh, ayo. Ya udah ayo. Mbak, saya anterin ke bidan ya Mbak ya. Ya ayo. Ya udah akhirnya aku saranin untuk ada dokter nggak di dekat-dekat rumah dan ternyata adanya bidan. Nah, menuju ke bidan itu juga jauh banget, nggak ngerti lagi. Kita jalan nggak pakai kendaraan, benar-benar bertiga jalan kaki jauh menuju bidannya. Dan kita sambil naik tangga juga, itu kan berat banget ya guys ya, karena itu hamilnya itu udah 8 bulan. Tahan ya Mbak ya. Masih jauh nggak Bu? Masih.
Ya, tahan. Sakit kanan. Sabar Indah. Sabar Indah ya. Bu, ini bidannya mana ya? Kok dari tadi saya nggak ngeliat loh, Bu. Udah jauh loh. Ini sebentar lagi sampai, Neng. Di mana? Permisi. Bu, Kenapa ini? Kenapa Bu? Tenang Bu, tenang Bu, tenang. Sok mangga. Silakan. Aduh, ini kenapa? Ini kenapa dong? tadi tuh tiba-tiba Tadi badan kesakitan sakit. perutnya. Jatuh apa gimana? Enggak jatuh. Enggak Ini jatuh. berapa bulan ya? 8. Udah, Ibu tenang dulu ya. Ibu sama mak dulu ya, saya dulu sama cek dulu ya. Oh, Oh iya. iya. Makasih ya Bu ya. Iya. Makasih Bu. Ibu makanya stres ya. Kasihan anaknya Bu. Ini anak berapa Bu? Anak pertama Bu. Tuh, apalagi anak pertama. Ibu jangan stres ya. Jaga keseresan Ibu ya. Karena berpengaruh pada kandungan Ibu ya. Udah jangan nangis ya. Nanti saya cek lagi ya. Nanti saya kasih obatnya ya. Bentar ya. Aduh, Bu, tadi tuh karena panik. Jadinya kita belum sempat kenalan. Saya Ines. Hari ini mau ngikutin kegiatan Ibu di pabrik tahu. Iya, Boleh nggak? boleh. Iya, pokoknya nanti saya bantuin yang bisa saya Iya. bantuin Iya. nanti. Ibu udah lama kerja di pabrik tahu? Udah 20 tahun. 20 tahun? Iya. Biaya anak sekolah ya udah dari kerja di pabrik tahu. Oh, tapi belum cukup, Bu. Ya alhamdulillah sih cukup. Itu tuh kerjanya setiap hari, Bu? Iya, tiap hari. Oh, nggak ada liburnya? Enggak. Wah, lumayan juga ya, Bu ya. Salut sama Ibu. Tapi kan nggak ada kerjaan yang lain. Ada cuma pabrik tahu. Iya, nggak apa-apa Bu. Yang penting Ibu sehat-sehat, Amin. semangat terus. Amin. Kalau di rumah yang tinggal siapa aja, Bu? Man bertiga. Saya, mantu saya, anak saya. Oh, bertiga aja loh. Iya, bertiga Bapak, aja. maaf Bu, Bapak. Bapaknya udah nggak ada. Wah, nggak kuat banget guys tadi. Nggak nyampe hati gitu loh. Apa ya, melihat ibu dan anak yang harusnya ada suaminya yang bertanggung jawab penuh. Ini malah ditanggung sama ibunya. Ditanggungnya juga kerjanya di pabrik tahu. Jadi pas pulang kerja baru... Ibu punten, pasiennya udah selesai. Oh, iya. Silakan. Ibu, lihat Mbak Indah. Ibu, tadi hasil dari pemeriksaan ternyata anaknya mengalami kontraksi, Bu. Saya mohon jangan sampai dia stres ya, Bu ya. Jaga kesehatannya karena berpengaruh sama anaknya di dalam kandungan Ibu ya. Gimana nggak stres, Bu? Saya udah banyak menghadapi hal begini. Udah buka tadi Bu ya. Insya Allah ya Bu ya, selamat nanti. Udah tenang aja. Kan ada mama yang ngebiayain di rumah. Saya kasih obatnya Bu ya. Makasih ya Bu Dokter. Udah nolong anak saya. Bu nanti kita bikin obatnya ya, resepnya juga ya. Makasih. Ya, tapi ya Bu ya. Iya. Kita balik, kita anterin Mbak Indah ke rumah. Pastinya aku mau bantuin Bu Susi kan untuk kerja di pabrik tahu. Karena aku juga bilang maksud dan tujuan aku datang itu untuk membantu Bu Susi, mempermudah pekerjaannya di pabrik tahu. Di jalan itu kita sempat lari-lari karena kata Bu Susi ini tuh udah sebenarnya udah masuk jam kerjanya gitu. Tapi kan karena Mbak Indahnya kontraksi, kita harus nganterin ke bidan, takut kenapa-kenapa, terus kita anterin lagi. Jadi ya kita padahal udah lari, udah cepet banget dan jaraknya itu juga sebenarnya nggak terlalu jauh. Bu, pabrik tahunya di mana? Itu loh Mbak Enes. Tapi karena ya dengan drama yang ada sebelumnya, ternyata nyampe pabrik tahu pun kita telat. Hati-hati Bu. Iya. Oh, di sini. Iya jauh. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah. Ibu Susi, kenapa ini lambat terus? Wan kemana tadi?
Kok bisa lambat terus kalau mau ingin kerja? Silakan kerja. Jangan terlambat terus. Ini jadi saya yang kerjain. Oh, saya nganterkan anak saya ke bidan, Pak. Soalnya di rumah nggak ada yang nganterkan, jadi saya terlambat datang kerjanya. Alasan aja. Ya kalau mau kerja lagi ya kerjalah. Di sini jangan sampai lambat lagi. Gimana ini kerja? Saya rugi dong. Punchline banget sih. Bosnya tuh nggak mau dengerin kita gitu loh. Kita udah jelasin, bahkan aku pun juga ngebelain Bu Susi ya, karena kita nganterin ke bidan, terus kontraksi. Terus dia nggak peduli sama sekali, guys. Pak, tapi benar Pak, tadi tuh perut anaknya Bu Susi kan kontraksi, jadi saya juga nganterin ke Saya bidan. tidak mau tahu. Kalau memang ingin kerja, silakan kerja di sini. Bener-bener bosnya tuh nggak peduli sama sekali. Intinya kamu bekerja di sini, kamu jangan telat. Kalau kamu telat ya emangnya kamu mau diberhentiin dari sini. Itu, aduh, sumpah ya. Bu, itu gimana caranya? Oh, caranya dari sini ke sini. Oh, saya boleh coba nggak, Bu? Boleh. Itu panas ya? Wah, harus hati-hati nih berarti. Iya. Wah, berat. Udah kena tangan. Hah, hati-hati, Bu. Panas nih. Oh, enggak. Wah. Ini udah kelihatan acinya. Sekarang kita pindahin ke sini, dicetak. Oke, Bu. Berarti saya yang satunya ya. Cetakan Iya. yang satunya. Terima kasih ya, saya dibantuin. Ih, sama-sama, Bu. Saya juga penasaran soalnya. Bu, biasa sehari cetak berapa nih, Bu? Oh, sehari biasanya 20. Hah, 20? Wah, yes. Ini belum nyetak satu aja nih, ini masih yang bagian-bagian bawahnya. Ini aja udah ngerasa pegel tangan. Bu, ini selanjutnya diapain? Ditutup. Oh, ditutup. Semua sisi ya? Aw, panas. Tutupin semua gini. Oh, jadi ini tahu apa tuh namanya? Kotak-kotak-kotak tuh kayak gini. Ini ya juga nih, Bu. Yes, berat. Kirain tuh cetak ya udah cetak biasa aja gitu kan, pakai yang segi empat kotak-kotak itu. Ternyata enggak, harus ditekan pakai 4 batu. Mohon maaf nih, batunya besar banget, 4-4-nya. Wow, batu kali ini. Ya loh. Guys, sumpah ini berat banget batunya. Wow, ini benar-benar luar biasa ya. Tapi Ibu, keren gue, Ibu kuat banget. Ayo, Bu. Loh. Ini kenapa ini? Ya, ininya nggak penuh, tipis. Wah, saya kalau gini bisa nggak laku ini. Rugi deh saya bahan bakunya. Maaf ya Pak ya. Saya Pak, maafin saya Pak ya. Ini Maafin saya gimana Pak ya. jadinya? Kalau gitu, saya akan potong gaji kamu dari. Aduh Pak, jangan dong Pak. Kasihan Bu Susi. Saya rugi dong kalau begini. Iya, tapi kan ini nggak disengaja Pak. Maafin saya ya Pak ya. Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya saya potong buat bulan ini. Jangan Pak, saya buat biaya anak lah, saya mau lahir. Bu, gimana dong Bu? Bu, maafin saya ya Bu ya. Iya. Saya merasa bersalah banget nih Bu. Ibu kan upahnya dipotong gara-gara saya. Nggak apa-apa Neng, yang penting saya cepet kerjaannya cepet beres dibantuin sama Neng.
Iya, tapi kan malah dimarahin sama Pak Bosnya. Iya Neng, nggak apa-apa. Ibu, abis ini berarti kita tetap angkat ke sana dulu ya buat dijemur ya. Oh iya. Ya udah, enggak, saya aja Bu yang ke situ. Nah, Ibu di sini aja. Mau yang sini dulu, Bu? Di sini dulu aja. Oh iya. Hati-hati Bu, nabrak. Duh, berat banget ya, Bu. Iya emang berat. Aja deh, Bu. Mana? Iya, lewat sini. Ya mundur ya. Hati-hati ya, Bu. Saya aja yang mundur aja. Berat. Wah, yang ini jauh lebih berat ya, Bu, karena lebih padat. Soalnya ini lebih tebal. Iya, Ini benar. berat. Yang tadi tipis entengan. Nah, ini ya Bu ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Bu. Aduh. Siapa, Bu? Ibu kan punya utang sama saya. Ada yang tiba-tiba nagih hutang ke Bu Susi dan ternyata utangnya itu bukan utangnya Bu Susi tapi utang menantunya, yaitu si Mas Edi ini. Saya nggak ngerasa punya utang. Aku nggak ngerasa. Nggak ngerasa. Yang punya utang itu kan menantu ibu, namanya Edi. Lebih syok lagi dong, ya kan? Kok bisa? Ini orang kok bikin ulah terus? Udah nggak perhatian, udah ternyata ngutang lagi. Udah itu nagihnya kan ya wajar gitu kan. Yang nagih utang ya pasti ke keluarganya dong kalau misalnya yang bersangkutan nggak ada di tempat. Ya tapi kan saya mah nggak ikut makan. Ya kan ya tetap aja, itu kan masih ada hubungan keluarga sama ibu. Pokoknya gimana caranya, ibu harus bayar. Kalau nggak rumahnya saya sita. Oh, kok sampai sita-sita rumah segala sih, Bang? Urusan saya, yang nagih kan saya. Mang Neng mau bayarin. Kalau mau bayarin sekarang 3 juta. Nggak kebayang jadi Bu Sus itu kerjanya capek, berat. Diancam rumahnya akan disita kalau hari ini enggak dilunasin. Saya biar gimana nggak mau bayar soal saya nggak ngerasa ikut makan kok. Loh, nggak bisa begitu, enak aja. Bilangin tagih urusan mantu. Utang tetap utang. Kan ibu juga masih itu ya, mertuanya kan? Tapi saya walaupun berdoa saya nggak bisa bayar Pak. Oh, nggak Lagi mau aja tahu. menantu saya nggak bisa bayar. Pokoknya mah harus bayar, titik. Kalau nggak rumahnya saya sita. Masa timbang 3 juta rumah disita sih Pak? Emang rumah seharga 3 juta? Ya urusan saya. Ya saya sendiri nggak mau bayar. Ayo, coba kalau bayar. Nggak mungkin saya sita tuh Ya rumah. tagihnya ke mantu saya Kalau nggak aja. bisa, kalau buktinya mantunya juga saya cari nggak ada. Ya, Mana lagi Mas Edi nih? Kasus ini gimana dong, Bu? Apa kita temuin Mas Edi aja? Ya kita temuin Mas Edinya aja kita tanya. ya udah terserah. Dan dia nggak mau tahu sama sekali anaknya Bu Susi lagi hamil. Jadi bagaimana? Mana anak saya lagi hamil? Ya itu Mana urusan saya, ibu. saya suruh keluar. Pokoknya mah harus bayar hari ini. Kalau nggak bayar hari ini, besok ibu keluar ya. Bang, tadi utangnya berapa? 3 juta ya? Ya, Ya udah kalau gitu biar saya yang lunasin, tapi nggak sekarang ya Bang ya? bener ya. Iya, cuma ya maksudnya nggak sekarang langsung saya lunasin, nggak. Lo nggak bisa, pokoknya bener ya. Hari ini pokoknya bayar. Iya, pokoknya nanti saya lunasin. Oke ya. Iya. Oke. Nah, habis dari situ yang lagi hutang pergi, alhamdulillah. Terus kita lanjut, motong-motongin. Kita pindahin kemana nih, Bu? Cukup. Oke. Ya. Nah, terus ini diapain? Terus ini itu dipotong. Seperti apakah? Benar. Saya mau coba ya, Bu. Coba, Bu. Ih, lembut sekali tahunya. Potong-potongin. Mesti lurus banget potong-potonginnya, bener-bener kotak sempurna. Habis dari motongin, kita lanjut menggoreng. Wah, ini lebih dahsyat lagi panasnya. Enggak deh. Panas banget. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hati-hati Bu. Nah, nanti saya coba ya Bu ya. Iya. Saya ya Bu ya.
Bismillah, semoga bisa. Karena kan itu pakai kayu bakar. Udah itu kan wajunnya tuh gede banget kan. Pokoknya satu cetakan yang kita udah bikin, itu tuh satu cetakan itu bisa buat digoreng sekaligus di dalam wajannya. Tadi tuh sebenarnya pengen gitu kan kayak Bu Susi, oh ngegorengnya nih coba pakai tangan. Nah ini sekarang kita mau goreng yang baru ya? Ya, ternyata gue di pinggir aja. Nggak berani kalau saya. Mau cobain sih tapi kok Parno ya nggak takut dia. Enggak deh. Ibu. Ih, panas banget. Pakai ini aja, Bu. Pakai ini saya berani. Itu taruh. Iya, beberapa, Bu. Biar banyak. Oke. Burin, banyak kan terberat. Wow. Wah, Bu. Ini minyaknya. Minyaknya ini banget ya, padahal dari pinggir loh udah. Udah, yes, kita cemplungin ya. Tetap aja sih digoreng sekaligus walaupun kita lebih cepat tapi minyaknya tetap aja naik bum. Yuk, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Wah, jujur ya kalau misalnya nyemplungin langsung pakai tangan tuh kayak yang ada tuh Parno gitu kan, Parno langsung pluk gitu. Tapi ya udah pakai cara aman aja tadi. Kumpulin yang banyak, sekali kumpulin, goreng yang banyak. Ya, ini aja. udah dari pinggir aja, tetap tuh minyaknya tuh langsung naik gitu. Ini sesek banget di sini, sumpah. Sesek banget. Goreng kayak gini berapa jam tuh. Ini kan apalagi asapnya langsung ya, karena dia kan digorengnya pakai kayu bakar, jadi agak beda. Kayak gini. Bu nggak suka sesek Bu di sini? Enggak, alhamdulillah enggak. 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 Bener hati-hati loh Bu. Ya, Kayak ya, aja, naik. wah harus pakai saringannya tuh kalau saya Bu. Asapnya luar biasa. Nggak cuma panas doang, tapi cukup membuat aku tadi batuk. Pokoknya hari ini the best deh, the best kalau dibilang the best banget. Bu, perasaan dari tadi belum makan, Bu. Nggak mau makan nih, Bu? Enggak. Ibu nih. Ibu. Malu-malu. Nggak apa-apa, Bu. Bener deh. Bener. Langsung, Bu, hop gitu. Sekalian cabenya, Bu. Biar mantep, Bu. Nggak suka? Enggak. Kalau misalnya diliatin doang sih. Emang harus cobain nih. Asinnya pas banget. Makan mulu. Bantuin. Ibu galak, takut. Jangan makanin wae. Tadi omel sama bapaknya. Iya, Bu. Yap. Pas tadi nanyain, penasaran dong, ya kan? Bu, ini tuh Ibu dari pagi mencetak, terus bersihin sampai ada kedelainya tadi, terus ngegoreng, motong, packing. Itu berapa sih, Bu? Bu, kalau satu bungkus gini dijualnya berapa sih, Bu?
Oh dari sininya mah 1.200. Oh gitu. Terus kita ngejual lagi 1.500. Kalau pas dijual lagi gitu ya cari untung sendiri. Iya. Lumayan banget ya. Keuntungan dapat 300 Per bungkusnya. per bungkusnya. Tapi ibu kan kalau misalnya di sini kan berarti diupah kan buat masukin tahu kayak gini, terus kayak tadi bikin. Sehari 30.000. 30.000. Nggak bisa berkata-kata lagi sih sebenarnya. Kayak itu tuh pekerjaan berat loh. Tapi dalam sehari itu cuma dibayar 30.000 dan itu pun juga Bu Susi tuh sebenarnya nabung buat uang lahiran anaknya yang harusnya jadi tanggung jawab si suaminya. Ya gimana atau emang udah hasilnya segitu? Saya emang mau dapat dari mana lagi uang? Ya udah ngandalkannya cuma segitu sehari. Kan masih banyak kebutuhan yang lain juga kan Bu. Gimana Ibu bisa memenuhi semuanya Bu? Ya udah segitu dicukup-cukupin. Kalau dapat segitu tuh biasa buat apa sih Bu? Dalam sehari? Oh buat beli beras. Buat beli beras. Masih ada sisanya tuh udah habis Bu segitu. Enggak, paling nggak ada sisanya kali 1.000. Sisa 1.000. Untuk apa? Dikumpulin. Buat biaya lahir anak saya. Ya apa sekarang juga saya belum punya apa-apa buat persiapan melahirkan anak saya. Saya ngemilikan baju juga belum bisa. Buat kalau dia lahir. Makanya sekarang saya minta baju bekas-bekas saya orang buat cucu saya yang terlahir. Sampai segitunya Bu. Iya. Iya katanya juga mau beli baju juga dapetnya dari baju-baju bekas tetangga. Wah sakit banget sih dengarnya. Saya nggak bisa bayangin jadi ibu sama jadi Mbak Indah. Pastikan sebagai seorang ibu mau yang terbaik buat anaknya ya Bu. Iya. Tapi kalau keadaan nggak memungkinkan, ya cuma bisa terus berusaha. Ya Bu. Iya, Neng. Yang sabar ya Bu ya. Insya Allah nanti ada rezekinya buat Amin. Indah lahiran. Ya. Iya, amin. Baik sekali sih, Beb. Capek banget ya Bu jadi Bu Iya. Susi. Iya, capek emang. Saya baru aja, belum sehari malah. Iya. Tapi badan tuh udah kayak pegel-pegel banget. Apalagi tuh tadi yang pas, apa namanya, yang ngangkat si airnya itu. Jangan bang, jangan. Ini satu-satunya tabungan Indah buat nanti anak kita lahiran. Diam kamu Indah. Pulang nih, kita pulang ke rumah. Wah denger lagi nih ada suara ribut-ribut, ada apa lagi nih? Ini kan harta bersama. Ngapain kamu ributin? Buat apa sih bang? Jangan yang enggak. Udah jangan berantem terus, kasihan anak kita stres. Lihat kita berantem. Ya ampun, ini Mas, Mbak, maaf ini ada apa ya? Mas, itu kan istrinya lagi hamil, kasihan kalau dimarah-marahin. Ngapain kamu ikut campur urusan rumah tangga saya? Si Masnya udah melotot-melotot tuh, wah, udah takut banget kayak, aduh, Bu jangan sampai diapa-apain gitu. Ngeri ya kalau misalnya orang hilaf kan. Saya tahu, Mbak ini habis kan? Kaya raya, banyak uang.
Tapi bukan berarti Mbak bisa campur urusan saya. Mas, kan gitu mas. Ini lagi apa-apaan? Ada kamera. Pergi sana. Mas, antar dong mas. Dia mau pindah. Mana uangnya enggak? Cepetan. Cepetan sini. Sini uangnya. Astagfirullahaladzim, ini si Dedi ada apa lagi sih ya? Astagfirullahaladzim, si Dedi ada apa lagi sini ya? Itu udah tabungan yang buat melahirkan dipakai, ada wae. Terus si Mbak Indah itu lagi megang uang gitu loh. Terus tapi diambil langsung sama si Mas Edinya ini. Terus juga tadi dia sempat protes gitu kayak, Mbak ini kan artis gitu, uangnya banyak. Apa sih mas gitu kan, kayak gergetan gitu loh, kayak pengen jawab tapi takut. Juga tadi tim kamera aku tuh ada yang dilempar sama botol tadi. Sumpah. Itu kalau nggak nahan emosi semua tuh abis itu si Mas Edi. Tabungan buat lahiran. Gimana luasnya? Marah-marah. Saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa loh Mbak tadi, ya Allah. Aduh, ada apa Indah? Gimana? Buat lahiran Jadi tadi itu tabungan buat lahiran Mbak. Iya, saya ngomongin sedikit demi sedikit, tapi diambil nggak tahu buat apa. Dia marah-marah. Gimana coba? Nggak ngerti apa yang ada di pikiran si Mas Edi itu tuh nggak ngerti sama sekali. Kenapa dia bisa kayak gitu tuh? Kenapa sih? Gitu loh. Ambil uang, dikira nyari uang gampang apa? Bu Susi aja sampai harus seharian kayak gitu, hasilnya 30.000. Allah. Indah, sabar Indah. Sabar ya Mbak. Yang tadi kan Mbak tuh habis kontraksi. Terus juga sampai kita ke bidan tadi Mbak ya. Tapi kok Mas Edi kayak gitu ya Mbak. Lagi. Makanya Neng, ibu mah khawatir sama Neng. Kelakuan si Edi teh kayak begitu. Maafin kelakuannya Sandy ya, Bu. Saya emang kasar orangnya. Saya udah banyak menghati. Ya, Bu. Maafin ya, Bu. Ya, Indah. Ibu maafin, Indah. Sabar, Indah, ya. Nanti ada rezeki lagi buat lahiran, Indah. Ya udah, itu mah jangan dipikirin. Amin. Udah pada makan belum? Ibu tadi kan belum makan, ya kan? Mbak Indah udah makan? Belum? Ya udah yuk, saya mau ajak makan di luar, ya. Ibu sama Mbak Indah siap-siap dulu ya. Kita makan di luar, ya. Iya. Ibu sama Mbak Indah kira-kira lagi pengen makan apa gitu? Ada nggak tempat makan favorit di sini yang enak? Wah, ada itu tuh, yang deket. Oh itu? Ya. Oh itu tuh seafood gitu ya Bu ya? Oh, jadi pengen makan di situ? Iya, pengen makan di situ. Tapi kalau ibu mah nggak berani makan di situ, soalnya harganya mahal. Ya udah, kalau gitu sekarang nih malam ini kita makan di situ gimana? Boleh kan? Ayo. Ya, makasih. Jadi Ibu sama Mbak Indah mau makan apa nih? Aku mau cumi-cumi. Oh cumi. Aku mau udang. Wih, ya udah berarti kita pesan ya. Ya. Ini banyak macam-macam juga nih tuh, ada sayurannya juga. Langsung pesan ya. Tuh,
cumi, udang, tuh ada ikan gurame, ada kerang, ada kangkung. Sayurnya kangkung aja kali ya. Tadi jadi mau cumi mau udang. Iya. Mas, udang, cumi sama kerang, sausnya diatur aja. Sama nasi, aku lapar. Sama nasinya 3, terus kangkungnya boleh juga. Sama minumnya yang segar ya. Alhamdulillah sampean juga makan di sini. Terima kasih ya, Dek. Sekarang ibu ambil dong nih tuh. Tadi kan katanya pengen apa? Pengen udang. Nih, berapa nih? Buat-buatin deh bu, makannya. Udah cukup dua tuh. Sausnya bu. Ini enak banget kan? Jadi sampai nendang-nendang. Enak ya deh. Pas kita makan tuh rasanya seneng banget lihat mereka makan tuh. Jadi kayak bener-bener menikmati, apalagi kan ya Mbak Indah kan lagi hamil. Jadi dia memang butuh nutrisi yang baik. Pas di pertengahan kita makan, tiba-tiba nggak tahu itu ibu-ibu siapa sama anak perempuannya datang. Wih, cuminya mau habis. Ibu, kebetulan ketemu di sini. Saya mau nanya, katanya si Edi udah cerai sama istrinya. Ibu jangan sembarangan ngomong ya. Ibu nggak lihat saya lagi hamil. Ini anaknya Edi, Bu. Saya tuh masih istri sahnya, Bu. Ya kan dia bilang katanya udah cerai sama istrinya. Malahan mau ngelamar anak saya ini si Imas. Bu, jangan ngomong sembarangan, Bu. Terus ya Mbak Indah secara tiba-tiba dia pingsan. Ya no wonder sih, karena menurut aku siapapun yang dapat kabar begitu akan shock, akan kaget, dan refleksnya adalah pingsan. Ini gimana ini? Ini gimana? Mas, Iya, sebentar. Sadar Indah. Jangan tinggalin ibu Indah. Sadar Indah. Ibu sih, kan nggak tahu lagi hamil gini, Bu. Saya kan nggak tahu, Neng. Katanya kan dia katanya udah cerai. Makanya saya kebetulan ketemu di sini. Intinya Mbak Indah ini masih istri sahnya Mas Edi. Iya, Oh malah. ya, jangan percaya sama Mas Edi. Iya. Mbak, udah. Cabut ya. Oh iya. Guys, ini aku udah di rumah Bu Susi. Akhirnya bisa istirahat setelah seharian beraktivitas. Terus juga menghadapi banyak banget drama. Tadi tuh terakhir juga di tempat makan sampai ada drama lagi yang membuat Mbak Indah pingsan. Aduh, bingung banget. Tapi sekarang Mbak Indah udah istirahat di kamarnya dan aku juga udah siap-siap nih mau tidur. Semoga bisa tidur, saking capeknya nih badan, nggak tahu nih bisa tidur apa enggak nih. Mudah-mudahan bisa ya, saking capeknya. Bu Susinya udah tidur duluan, takut ganggu. Selamat pagi. Pagi, Bu.
nungguin pagi tuh kayak lama banget. Apa karena nggak bisa tidur kali ya semalaman? Emang apa nggak bisa tidur? Badan capek Bu, kemarin kan ngikutin ibu. Saya sehari aja udah capek. Ternyata dagang tahu ya Neng. Hari ini? Enggak waktu kemarin, jadi makanya nggak bisa tidur. Iya, gara-gara bikin tahu itu Bu. Tapi ya nggak apa-apa. Kan hari ini mau ngikutin kegiatan Bu Susi lagi. Hari ini kita ngapain? Oh sekarang ini nganterin pesanan orang. Oh gitu. Mumpung masih pagi. Oh iya benar, iya juga. Ya udah, ayo Bu, let's go. Kemana nih Bu? Ini naruh-naruh ke warung. Oh, iya. Bu, tahu nih. Pak. Berapa tuh? 3. 2 kan? Oh, 2. 2 kan tuh. Pak ya. Iya. Sini. Biar saya aja. Hari ini tuh kita dari pagi udah keliling-keliling kampung tuh, nganter-nganterin pesanan tahu ke warung-warung. Ternyata baru tahu ya kalau warung-warung di sini tuh jaraknya lumayan jauh-jauh nih. Aku tidak masalah sama sekali. Yang penting bisa ngerasain apa yang Bu Susi rasakan setiap harinya bagaimana. Kalau kayak gini tuh suka emang banyak pembelinya ya Bu yang mesennya. Ya kadang-kadang banyak, kadang-kadang nggak ada. Tapi ini berarti kita masih banyak nih anterin ke warung-warung. Tapi warungnya jauh-jauh kan. Wow, oke. Jauh ya Bu? Iya. Kalau belum laku masih banyak. Tapi tadi sempat stop juga sih gara-gara, aduh kok kayaknya mulai keringetan ya, kayaknya harus dielap nih. Jadi mampir sebentar, nyender lah dikit kan, terus lap-lap keringat. Sampai ya? Iya Bu, keliling-kelilingnya tuh walaupun ya satu kampung gini tapi kan kemana-mana. Iya, capek. Juga ternyata warungnya tuh jauh-jauh. Iya. Tapi tenang aja Bu, saya bantuin sampai selesai ya. Ya, makasih ya. Nah, lanjut jalannya Bu ya. Balik! Di tengah jalan, nggak sengaja lihat Mas Edi tuh lagi dikejar-kejar sama warga. Mas Edi, pada apain si Edi? Bapak mau tunggu, Pak. Aku kaget banget tuh, dari samping kan kelihatan, loh Mas Edi gitu kan, loh ngapain nih warga-warga pada ngejar-ngejar dia? Wah ada apa nih? Takutnya kan main hakim sendiri kan, ternyata orang nggak salah, terus digebukin, wah aduh. Mas Edi, masih ada apa? Iya maling apa? Jangan dengerin mereka, Bu. Tolong saya, Bu. Anak saya nggak salah. Tolong saya, Bu. Oh, Pas dibawa ke pos, ternyata bapak security itu bilang, ini Pak Edi nih ngambil HP dari pos ronda semalam. kok bisa nih ada acara nyuri segala macam? Kirain anteng-anteng aja, taunya kok malah nyuri. Udah gitu ada bapak-bapak yang bilang, udah kita bawa aja ke kantor polisi. Dia nggak ngaku. Pak, salah nyuri, Pak. Nyuri malam. Warga juga tahu. Pak, salah nyuri, Pak. Benar. Mas Edi tuh benar-benar bersikeras tuh, enggak, saya tuh bukan maling. Saya tuh, Bu, tolong Bu percayalah sama saya gitu kan. Saya tuh nggak ngelakuin itu. Salah mungkin aku ini tuh, Bu. Ini sudah kriminal. Udah ngaku. Jadi harus dibawa kantor polisi ini.
biar dikandangin. Aduh, kok makin parah nih urusannya ke polisi. Emangnya nggak bisa diomongin baik-baik? Ada lagi nih yang bilang bapak-bapak, wah dia ini suka goda-godain cewek-cewek muda nih. Kayak gini di sini suka gangguin cewek-cewek di sini, jadi warga kan rada resah. Gangguin cewek? Iya. Saya mau, Bu. Saya nggak mau dibawa ke kantor polisi, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kesianin mantu saya soalnya istri lagi hamil dikit lagi melahirkan. Sebaiknya Mas minta maaf, Mas. Mas minta maaf. Ini udah nyuri, kenapa jadi goda-godain cewek-cewek muda di kampung? Wah, makin bingung tuh. Tapi akhirnya tadi aku mencoba untuk bilang sama Mas Edi, aku bilang, Mas, kalau memang nggak bener, kamu harus bisa buktiin. Tapi kalau misalnya ini benar, udah minta maaf. Tolongin saya, Ibu. Di mana ada Mas Edi? Iya, diselesaikan secara keluargaan aja ya. Bagaimana? Pak, tolongin saya, Pak. Saya mau, Pak. Merusakan warga ini. Saya mau. Udah, saya, Ibu. Bawa aja kebiasaan. Pak, saya, Pak. Bong. Daripada beneran dimasukin ke kantor polisi terus dikandangin, apa nggak pusing nih istrinya lagi hamil ya kan? Nggak kebayang sama sekali. Saya emang ngelakuin itu. Saya emang nyuri. Akhirnya Mas Edi berusaha minta maaf dengan tulus ke warga. Warga tuh sempat bener-bener yang emosi banget. Tadi tuh mereka emosinya memuncak. Sekarang. Jangan dibawa ke polisi, Pak. Tolong, Pak. Bener, saya nggak mau lagi-lagi, Pak. Makin panik lah. Ternyata alhamdulillah si bapak security-nya ini bilang, Karena istrinya lagi hamil, kita damai aja kekeluargaan di sini. Gimana? Bikin surat pernyataan ya. bikin surat pernyataan, udah gitu bener-bener nggak ngulangin sama sekali, nggak bikin resah warga. Ya itu cukup fair ya untuk seorang calon bapak yang lagi nunggu kelahiran bayinya. Mudah-mudahan kejadian tadi benar-benar jadi pelajaran ya. Kan istri Mas ini lagi mengandung anak Mas. Udah susah payah sampai mau melahirkan ini ya Mbak. Kandungannya aja udah 8 bulan. Butuh perhatian suami. Insya Allah mulai sekarang Mas Edi nggak akan ngelakuin itu lagi. Ya Mas ya? Udah. Maafin abang ya. Abang udah berbuat zalim. Udah berlakukan kamu sebagai istri abang. Gak sewajarnya. Apalagi kamu sekarang lagi hamil. Abang janji, abang mau tobat. Gak mau mengulangi lagi. Iya bang, abang jangan kayak gitu lagi ya. Kasihan anak yang dalam deket aku. Abang juga jadi yang lebih baik. Abang juga minta maaf sama mama ya. Kasihan mama juga ngeliat kita kayak gini terus. Iya Indah. Maafin Jadi anak saya. yang benar, anak yang soleh, anak yang berbakti ke orang tua, ke anak istri, kan udah mempunyai bayi, udah 8 bulan dikit lagi melahirkan Edi. Maafin Edi, Mak. Edi janji gak mau ngelakuin lagi, Mak. Tadi Mas Edi juga minta maaf sama ibu. Di situ aku bisa ngerasain ketulusan Mas Edi untuk minta maaf juga sama Bu Susi. Wah tadi haru biru banget deh. Ya
Alhamdulillah ya semuanya berakhir dengan baik. Tadi juga aku dan tim punya hadiah buat keluarga Bu Susi. Tadi kita kasih bedding set untuk baby, terus juga alat-alat makan, terus juga kasih sembako, kasih selimut, dan kita juga kasih uang tunai. Kita berharap itu bisa meringankan beban mereka. Karena ya sebaik-baiknya manusia adalah kita yang menolong sesama menurut aku. Mudah-mudahan Neng biar panjang umurnya ya. Amin. Semoga bermanfaat apa yang sudah kami kasih. Kasih ya Mbak. Sama-sama Mbak Indah. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Ya, ini rezeki dari Allah. Saya udah dikasih ini perlengkapan baik buat anak saya, buat cucu saya. Sama-sama. Iya. Mas, Mbak, jagain ibunya ya. Ibu. Mbak, Mas, jaga ibu baik-baik ya. Ini kunci surga kalian. Jangan sakitin hatinya, jangan lukain perasaannya. Ya. Selagi masih bisa berbakti pada orang tua. Guys, makasih banget udah ngikutin aku jadi Bu Susi sebentar aja. Banyak banget hikmah yang bisa diambil hari ini dan kemarin. Dan ya kita doain sama-sama semoga semuanya sehat selalu. Dan kita ketemu lagi nanti. Dadah.